Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Agriani. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Database manajemen sistem dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Manfaat database manajemen sistem. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan database adalah: yang pertama, mengatasi kerangka. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Dan yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai. Yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Dan yang terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Database manajemen sistem pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah: yang pertama, keamanan. Karena di mana database manajemen sistem ini menyediakan sistem pengaman data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki akses. Yang kedua, independensi, di mana database manajemen sistem menjadi independensi antara dan program. Data tidak tergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak tergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu diubah. Yang ketiga, kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilakukan oleh database manajemen sistem. Dan yang keempat, ada integritas, di mana database manajemen sistem ini mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Dan yang terakhir, ada pemulihan, di mana database manajemen sistem menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data dalam keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error, atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu struktur database. Jadi struktur database ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur database hierarki, yang kedua ada struktur database jaringan, dan yang ketiga ada struktur database relasional. Jadi yang pertama ada struktur database hierarki. Jadi struktur hierarki ini dibangun dari kelompok data, subkelompok data yang lebih kecil menyerupai cabang dan ranting dari sebuah pohon. Yang kedua ada struktur database jaringan. Struktur database jaringan ini mirip dengan struktur database hierarki, namun dengan kemampuan memudahkan pengambilan kembali record tertentu. Bahwa kesulitan pengambilan kembali record tertentu merupakan kelemahan struktur database hierarki. Dan yang ketiga ada struktur database relasional. Struktur database relasional memiliki bentuk seperti sekelompok tabel yang serupa dengan tabel spreadsheet. Hubungan antar tabel bersifat implisit, artinya jika terdapat field yang sama pada dua tabel, maka record dari dua tabel yaitu dapat digabungkan bila nilai-nilai field datanya setara. Oke, baik, selanjutnya adalah komponen-komponen database manajemen sistem. Secara umum, komponen-komponen database manajemen sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada interface, yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data atau data manipulation language, atau bahasa definisi data, data language, untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Dan yang kedua ada sistem kontrol basis data, yang dimana mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Dan yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terjadi dalam sistem data adalah memori sekunder hard disk. Penyimpanan data dalam bentuk database
Manajemen sistem mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya, performance yang dapat dengan menyimpankan dalam bentuk database manajemen sistem cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Selanjutnya ada integritas. Integritas data ini terjamin dengan penggunaan database manajemen sistem. Masalah redundansi sering terjadi dalam database manajemen sistem. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Dan selanjutnya ada independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan database manajemen sistem. Selanjutnya, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan database manajemen sistem ini dan juga kekonsisten. Data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Dan yang terakhir ada sekuritas, di mana database manajemen sistem ini memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam database manajemen sistem ini akan memberikan keluasan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. Oke, baik, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan manajemen basis data. Keunggulan database manajemen sistem yaitu yang pertama ada mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengintegrasi data dari beberapa file, yang keempat mengambil data dari secara cepat atau praktis, dan yang kelima meningkatkan keamanan data, dan yang keenam terbaru atau up to date. Selanjutnya ada kelemahan database manajemen sistem. Yang pertama ada perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, konfigurasi perangkat keras yang besar. Dan yang ketiga, memperkerjakan dan memperhatikan DBA. Peranan sistem manajemen basis data dalam perusahaan. Peranan sistem manajemen basis data secara metodis dan prosedural, kegiatan kantor antara lain. Dan yang pertama itu dilihat dari metode kerja, seperti menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, menambah efisiensi kerja kantor, membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem pekerjaan, mengadakan penghematan waktu dan biaya, dan memeriksa pengeluaran yang sifatnya memboroskan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. Dan yang kedua, dilihat dari prosedur kerja, di mana semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan tenaga. Ada semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan efektif dan semakin sederhana atau singkat, semakin efisiensi kerja atau cepat. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database manajemen system. Penggabungan database manajemen sistem ini dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Komponen data dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Berikut ini beberapa tujuan penggunaan database manajemen sistem pada jaringan komputer perusahaan. Yang pertama, agar basis data dapat digunakan secara bersama. Yang kedua, agar proses akses data lebih mudah dan cepat.
Yang ketiga, untuk menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, membantu menjaga keamanan data. Yang kelima, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Dan yang terakhir, menangani data dalam jumlah yang besar. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.